aku Asifat ya. Kita bakal belajar mengenai introduction to JavaScript. Apa itu JavaScript? Apa itu TypeScript? TypeScript adalah bahasa pemrograman superset dari JavaScript yang menambahkan fitur-fitur seperti pengetikan statis untuk menangkap error lebih dini, OOP, maupun fitur lainnya, yang bertujuan membuat kode lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola untuk aplikasi berskala besar. Namun kodenya harus dikompil dulu menjadi JavaScript agar bisa dijalankan di browser maupun Node.js. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang JavaScript. Kita hari ini belajar tentang TypeScript, yaitu superset dari JavaScript. Nah, TypeScript itu merupakan bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh Microsoft. Dia bersifat strongly typed seperti Java, C Sharp, maupun C ataupun C++ untuk mengurangi error. Kemudian, TypeScript ini membuat kode lebih mudah dipajak, dipelihara, dan didebug dibandingkan dengan TypeScript, JavaScript. Kemudian kenapa kita perlu belajar TypeScript? Banyak perusahaan mulai mengadopsi TypeScript karena meningkatkan produktivitas dan kualitas kodenya. Banyak framework populer telah beralih ke TypeScript seperti React.js, Nest.js, dan lain-lain. Kemudian TypeScript ini cocok untuk pengembangan aplikasi berskala kecil hingga besar karena mendukung konsep OOP seperti interface, class, maupun inheritance. Oke, di sini ada proses development TypeScript. Jadi kita yang pertama bisa dilihat di kotak yang berwarna hijau, kita akan mulai menuliskan kode TypeScript-nya. Kemudian karena kita nggak bisa, si browser itu nggak bisa langsung membaca kode TypeScript-nya, jadi kita perlu ada yang namanya jembatan. Jembatan itu namanya TypeScript compiler. Nah, di TypeScript compiler ini kita bakal mengecek apakah ada error ataupun tidak. Kalaupun udah aman nih, nggak ada error, dia bakal lanjut ke JavaScript. Nah, di JavaScript ini yang bisa kita compile ya, teman-teman. Kemudian, kita bakal belajar tentang interface. Interface adalah cara untuk mendeklarasikan bentuk data pada TypeScript sebagai alternatif selain menggunakan type. Interface berfokus pada shape data, seperti properti dan tipe datanya, bukan pada implementasinya. Kemudian perbedaan utama interface dengan type, yaitu yang pertama, interface lebih mudah dikembangkan dibandingkan type, kemudian interface cocok digunakan untuk tipe data kompleks seperti objek, kontrak fungsi, maupun kelas. Kemudian banyak programmer TypeScript lebih memilih interface sebagai untuk struktur data besar dan berkelanjutan. Nah, ini untuk contoh kode dari interface-nya ya, teman-teman. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke OOP, apakah ada yang mau ditanyain dulu? Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti buat pertanyaannya setelah slide ini berakhir. Oke, kita lanjut ke apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming merupakan paradigma pemrograman yang berfokus pada penggunaan objek untuk merepresentasikan data dan fungsi-fungsi yang bekerja dengan data tersebut. Dalam pendekatan OOP, kamu memodelkan bagian-bagian program sebagai objek yang memiliki atribut seperti data maupun properti dan metode. Dengan pendekatan OOP, kode tidak hanya berisi perintah atau fungsi terpisah, tetapi disusun secara struktur, menyerupai cara manusia memahami sistem di kehidupan sehari-hari. Nah, fungsi dan tujuan OOP yang pertama membuat kode lebih terstruktur dan rapi, kemudian memudahkan pengembangan bertahap tanpa merusak sistem yang udah ada, kemudian meningkatkan reusability atau biar kodenya tuh dapat digunakan kembali, kemudian OOP mempermudah maintenance dan debug. Kemudian OOP membantu developer memodelkan masalah nyata ke dalam program. Nah, komponen dasar dalam OOP ada kelas, objek, atribut, maupun metode. Nah, pada gambar di sini kelas itu jenis hewannya, kemudian ada objek berupa nama, terus atribut itu berupa tinggi, berat, dan metode itu ada bermain, berlari, makan.
Oke, untuk lebih jelasnya, untuk komponen dasar dalam OOP, yang pertama tadi ada objek ya. Objek adalah instansi dari sebuah kelas yang menggabungkan data atau atribut dan perilaku. Nah, setiap objek bertindak sebagai unit mandiri yang mampu menyimpan informasi serta menjalankan fungsi-fungsi tertentu terhadap data tersebut. Kemudian yang kedua ada kelas. Kelas berfungsi sebagai blueprint untuk menciptakan objek di dalam kelas. Atribut dan metode didefinisikan sehingga objek-objek yang dihasilkan memiliki struktur dan perilaku yang seragam. Kemudian tadi juga ada atribut. Nah, atribut ini berupa data, variabel, ataupun karakteristik yang dimiliki oleh sebuah objek, di mana karakteristik tersebut mendeskripsikan keadaan objek tersebut. Dan yang terakhir ada metode, yaitu fungsi atau perilaku yang bisa dilakukan oleh sebuah objek, mendefinisikan aksi ataupun tingkah laku dari objek tersebut. Selanjutnya ada konstruktor. Konstruktor adalah metode khusus dalam paradigma OOP yang secara otomatis dipanggil saat sebuah objek dibuat dari sebuah kelas dan berfungsi untuk menginisiasi nilai awal atribut pada objek tersebut. Nah, konstruktor ini dapat menerima parameter seperti halnya function biasa sehingga kita bisa langsung memberikan data awal ketika objek itu dibuat. Ada perbedaan, antara konstruktor dan function. Konstruktor itu dia tidak perlu dan tidak boleh mengembalikan nilai, karena tugasnya itu bukan menghasilkan output, melainkan menyiapkan kondisi awal objek. Selain itu, konstruktor hanya dijalankan satu kali saat objek diinitiate, sedangkan function bisa dipanggil kapan saja dan digunakan untuk menjalankan proses atau logika tertentu setelah objek tersebut dibuat. Nah, ini pada contohnya ya, ada contoh konstruktor. Kemudian ada properties. Properties adalah atribut yang dimiliki oleh kelas. Pada JavaScript, kita bisa langsung membuat atribut tanpa mendeklarasikan atributnya. Di TypeScript, kita perlu mendeklarasikan propertiesnya terlebih dahulu beserta dengan tipe datanya. Sama seperti ketika kita membuat atribut di type maupun di interface, kita juga bisa menjadikan properties sebagai opsional, mandatory maupun read-only. Property yang mandatory wajib ditambahkan nilainya di konstruktor. Kemudian kita belajar tentang getter dan setter. Nah, getter dan setter adalah fitur OOP di JavaScript dan TypeScript yang digunakan untuk mengontrol cara mengambil yaitu get dan cara mengubah yaitu set nilai sebuah properti. Nah, berbeda dengan akses langsung menggunakan tanda sama dengan maupun tanda titik, koma, getter dan setter memungkinkan kita menambahkan validasi dan logika sebelum data diubah atau dikembalikan sehingga mendukung konsep enkapsulasi. Nah, apa itu konsep enkapsulasi? Itu bakal dijelaskan di pilar OOP. Nah, ada 4 pilar di dalam OOP. Yang pertama, enkapsulasi, abstraksi, inheritance, maupun polymorphosis. Nah, untuk lebih jelasnya, enkapsulasi menggabungkan data dan metode ke dalam satu entitas, yakni kelas, dan membatasi akses langsung ke dalam data internal. Dengan demikian, keamanan dan integritas data lebih terjaga. Kemudian yang kedua ada abstraksi. Pewarisan ini memungkinkan sebuah kelas baru atau subclass mewarisi atribut atau metode dari kelas induk atau superclass. Hal ini mendukung penggunaan kembali atau reusability kode yang sudah ada dan mempermudah pengembangan sistem yang lebih kompleks. Kemudian, ada inheritance atau pewarisan. Inheritance memungkinkan sebuah kelas untuk mewarisi properti atau metode. Nah, ini nih biar kodenya lebih cocok untuk membangun aplikasi berskala besar. Kemudian polymorphosis memungkinkan objek untuk memiliki banyak bentuk, misalnya metode dengan nama sama bisa berperilaku berbeda tergantung pada konteksnya. Ini meningkatkan fleksibilitas dan dinamis dalam pengkodean. Kemudian ada access modifier, ada 3 di TypeScript, ada public, private, maupun protected. Nah, yang pertama ada public, di mana dia dapat diakses dari mana saja dalam kelas, luar kelas, maupun subclass. Kemudian, public merupakan default modifier di TypeScript. Kemudian, public digunakan sebagai interface utama pada kelas.
Sedangkan pada private hanya dapat diakses di dalam kelas itu sendiri. Kemudian private tidak bisa diakses dari luar kelas maupun dari subclass. Private juga digunakan untuk data atau logika internal supaya dia lebih aman dan terkontrol. Kemudian ada protected, dia dapat diakses oleh kelas itu sendiri maupun subclass. Protected tidak bisa diakses dari luar kelas dan protected itu cocok buat extension point pada inheritance. Nah, ini pada ada kode contoh akses modifier. Di sini ada public, private, dan protected. Di public kita bisa pada contoh dia diakses dari mana aja, sedangkan private dia bisa hanya bisa diakses di dalam kelas. Contohnya di sini ada kelas kendaraan ya. Kemudian kalau protected dia bisa diakses di dalam kelas ini maupun child class-nya atau kelas turunannya. Oke. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya di kolom chat juga ya, teman-teman. Sebelum kita lanjut ke demo. Oke, aku tunggu pertanyaannya 5 menit ke depan ya. Baru nanti kita lanjut prakteknya. Mungkin aku bisa share ulang buat PPT-nya. Oh ya guys, remember aja ya, ini nanti bakal ada super member. Jadi nanti buat member-member yang aktif, dia bakal dapat akses ke merchandise dari Google Developer Group. Jadi ayo boleh tanya aja, tanya apapun itu. Mungkin tadi penjelasan aku kecepatan atau mau ada yang diulang materinya, ada yang nggak paham, boleh ditanya-tanya aja ya. Kak izin mau nanya dong. Boleh? Masih kurang ngerti buat yang tadi tuh yang public, private, sama protector. Oke. Yang ini ya. Iya, Kak. Oke, aku jelasin ulang ya. Jadi perbedaan public, private, sama protected. Jadi kalau public dia tuh bisa diakses dari mana aja, mau itu dalam kelas, luar kelas, maupun subclass. Nah, dia tuh juga digunakan sebagai interface utama. Sedangkan private dia tuh cuma bisa diakses dari dalam kelas itu sendiri. Kalau protected dia bisa diakses dari kelas itu sendiri maupun subclassnya. Nah, ini ada contohnya ya. Nah, kalau ini public, dia tuh ada perbedaannya ya. Misal ini public merek, terus tipe datanya. Nah, dia tuh bisa diakses dari mana aja. Sementara kalau private, dicontoh, dia hanya bisa diakses di dalam kelas kendaraan. Nah, kelas kendaraan tuh yang itu kan berarti kalau kita mau ambil kode ini dari luar kelas, dia nggak bisa karena dia private. Kemudian kalau protected, dia bisa diakses di dalam kelas ini maupun kelas turunannya. Kelas turunannya itu apa? Kelas turunannya itu yang mobil, yang ini contohnya.
Kayak jadi bedanya tuh cara aksesnya aja. Ada yang dia bisa diakses dari mana aja, bisa diakses dari luar kelas, dalam kelas, maupun child class-nya gitu. Masih Kak, Oke, ada yang mau bertanya lagi? Aku tunggu sampai jam 13.00 ya, 15.00. Izin bertanya Kak, Boleh, silakan. tadi dijelaskan buat apa namanya yang 4 unsur utama OOP itu ya Kak. Ya, Eh, yang ada atribut. Nah itu boleh dijelasin lagi dong. Tadi atribut itu apa contohnya gitu Kak? oke. Ini ya, oke. Jadi kita boleh lihat yang contoh di gambar ini aja kali ya, biar lebih paham. Di sini ada 4 kelas, objek, atribut, sama metode. Kalau kelas ini, di contoh ini, dia tuh jenis hewannya apa. Kalau objek, dia tuh namanya. Kemudian kalau atribut ini, eh, kayak dia misal tingginya, beratnya, kayak gitu. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya, kalau atribut dia tuh karakteristik yang dimiliki oleh sebuah objek. Jadi karakteristik apa sih yang ada di hewan ini? Nah, misal itu tadi ada tingginya, beratnya, itu merupakan karakteristik dari contoh hewan ini gitu. Apakah sudah terjawab? Sudah Kak, terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya lagi, guys? Oke, kita lanjut ke demo ya. Oke, sebelumnya kalian udah ngikutin prerequisite yang udah aku kirim kan ya, yang install TypeScript-nya, terus ngeconfig-nya biar dia muncul gini, ts.json. Oke, aku Ya udah, Kak. oke, aku mulai ini ya. Nah, kita bakal praktek tentang OOP tadi, yaitu ada 4 tadi, ada enkapsulasi, terus ada inheritance, ada abstraksi, dan ada uh, polymorphism.
Oke, yang pertama kita bikin kapsulasi. Oke, pertama kita bikin kelas dulu, kita namain kelasnya. Teman-teman boleh ngikutin ini ya, sambil praktek. Nah, ini kita kasih tipe datanya.
Oke, sampai sini ada yang error atau masih bisa ngikutin? Aman kan ya? Masih ngikutin? Masih aman, Kak. Oke. Nah, jadi di sini buat penggunaan enkapsulasi. Nah, di sini ada kelas motor, dia private karena memastikan variabel ini tidak bisa diakses atau diubah langsung dari luar kelas. Jadi kita nggak bisa ngeakses kelas motor maupun nggak bisa ngedit kelas motor, eh, ngedit nomor mesin kalau dia ada di luar kelas motor. Oke. Nah, kita bakal nge-compile dulu ya teman-teman. Sampai dia muncul dari file TS, dia berubah jadi file JS. Jadi yang awalnya TypeScript, dia berubah jadi JavaScript. Nah, setelah di-compile, baru eh, kita running. Nah, nanti dia bakal muncul kayak gini. Kak bisa lihat komen promnya lagi nggak? Oh, boleh. Ini aku ulang aja ya. Jadi buat kita nge-compile, kita pakai npx ts, terus nama filenya. Gitu.
Ya udah di-compile semuanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut ke abstraksi. Di abstraksi ini dia berfokus, eh jadi kita bakal ngefokusin ke hal-hal yang penting aja. Nah, misalkan kita tulis abstrak. Kita bikin kelas lagi ya. Nah, di sini kita bikin metode dia bergerak. Nah, jadi kita memastikan bahwa semua kendaraan itu bisa bergerak dan bergeraknya tuh bebas. Dia mungkin bisa mengayuh ataupun sepeda misal mengayuh ataupun kereta kayak gitu misal bergeraknya kan beda juga gitu. Nah, di sini kita tentuin dulu cara bergeraknya. Terus kita bikin kelas lagi buat lanjutan dari kelas di atasnya ya. Nah ini, jadi kan tadi di awal kita udah mastiin bahwa semua kendaraan itu bergerak. Nah, buat cara geraknya, kita deklarasiin di sini, di konsol log sepeda di kayu. Oke, nah yang dimaksud abstraksi di sini, jadi user itu hanya tahu sepeda itu bisa bergerak. Jadi dia nggak tahu gimana sih caranya di balik layarnya itu sepeda itu bergerak, mungkin gimana caranya mesin atau gearnya tuh bekerja di balik layar. Nah, itu user nggak tahu. Jadi user cuma tahu kalau sepeda itu bisa bergerak gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan abstraksi. Kemudian kita lanjut ke inheritance. Di inheritance atau pewarisan ini
Dia berfokus pada reusability kode atau kita bisa menggunakan kembali kode yang udah kita tulis. Nah, kita bikin kelas baru.
Itu kelas kucingnya di luar kelas hewan nggak sih? Oh ya, nah oke. Nah, di sini ada inheritance atau pewarisan. Seperti yang tadi aku bilang, kalau dia tuh reusability kode. Jadi kita menggunakan kode-kode yang ada di atas ini. Jadi kita bisa langsung panggil aja. Nah, misal ini kucing. Misal yang kucing, kita nggak perlu nulis lagi dia namanya siapa maupun sedang makan. Nah, si kucing ini dia bakal langsung ngambil dari yang atasnya, dari sini. Nah, kenapa kelas yang bawahnya ini kosong? Karena dia tuh eh, udah punya kelas parentnya. Makanya kelas yang kucing ini dia kosong. Oke, kita lanjut.
Oke, sampai sini ada yang ketinggalan atau udah ngikutin semuanya? Kalau aman boleh bilang aman aja ya guys, biar aku lanjut. Oke. Aman nggak? Oke. Kalau ada yang mau ditanyain boleh tanya aja ya guys. Pak itu share screen-nya emang nggak ada ya? Wait. Kalau ada yang ketinggalan atau yang mau bertanya boleh tanya aja ya. Nah, ini buat
cara nge-compile-nya ya guys, pastiin file JSON-nya udah muncul. Nanti dia bakal nge-output kayak gini. Ada yang mau ditanyain guys? Kalau nggak muncul tuh gimana ya, Kak? Nggak munculnya kayak gimana? Kamu udah ini install npm-nya? Udah, Nggak muncul outputnya kah? iya nggak muncul outputnya. Hmm, sebelumnya kamu udah sama kayak gini muncul file JSON, package-nya, dan lain-lain? Udah ngikutin kayak gini? Udah sih, Kak. Oh, boleh Bentar ya, di... Kak. Saya mungkin ada salah di mana. Oke, boleh dicek lagi ya. Buat cara nge-compile-nya kayak yang di layar ya guys. Ada yang mau ditanyain nggak soal codingnya atau tentang OOP atau tentang TypeScript? Kak, mau lihat kode yang polimorfisme dong? Boleh. Ini ya, yang dari sini alat cetak. Oke, bentar, bentar. Oke, makasih Kak. Oke, Oh iya Kak, mau nanya, boleh. itu yang line 61 sama 62 itu yang alat 1.2 alat cetak fungsinya apa ya? Soalnya saya lihat kalau yang di inherit tuh kayak nggak kepake, nggak pakai titik dua gitu, yang kucing. Kan yang polimorfisme itu ada titik dua alat cetaknya. Wait, wait. Nah, ini kenapa di bagian yang polimorfis ini dia pakai alat cetak alat satu, alat dua, karena kita tuh udah ini beda beda metodenya gitu lah. Jadi kalau di yang polimorfisme dia tuh aksinya berbeda tergantung dari objek aslinya gitu. Jadi aksinya bisa beda. Nah, di sini kita pakai contoh metode di sini pakai overriding ya. Overriding itu dia menjaga fungsi punyanya parent dengan perilaku baru yang lebih spesifik. Yang ini, wait, aku kasih komentar.
Apakah udah terjawab? Jadi kalau yang kucing dia tuh tadi kan pakai inheritance ya. Nah, inheritance itu kita ambil pewarisan sifat. Jadi kita nggak butuh variabel bertipe yang lain gitu. Sedangkan kalau polimorfisme, kenapa kita pakai alat satu, alat dua? Karena biar sistem tuh bisa nanganin berbagai macam objek gitu. Nah, alat cetak itu kan induknya ya, parentnya. Kalau printer foto itu anaknya atau childnya. Karena ini cuma ada dua ya, jadi nggak terlalu kelihatan fungsinya. Tapi kalau misal kita mau ngecetak banyak alat sekaligus, kalau kita nggak pakai kayak gini, nanti bakalan repot gitu loh. Aku jelasin ulang ya kalau misal inheritance, bedanya inheritance sama polymorphisme. Kalau inheritance dia tuh kayak copy paste otomatis gitu. Jadi kita nggak perlu nulisin ulang kodenya, kode yang sama di setiap kelasnya. Sedangkan kalau polymorphisme dia tuh nyeragamin perintahnya gitu. Jadi kita bisa merintahin banyak objek berbeda dengan satu perintah yang sama gitu. Jadi fungsinya kalau inheritance tuh copy paste, sedangkan kalau polymorphisme dia tuh nyeragamin perintah gitu. Walaupun objeknya berbeda. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau mungkin ada yang error? Udah aman semuanya buat demo kita kali ini? Aku tunggu 5 menit lagi ya sebelum nanti aku jelasin tentang tugasnya. Bisa bertanya tentang TypeScript, mungkin tadi belum terlalu paham, atau mungkin tentang OOP-nya, ataupun tentang kelas, atribut. Kak, izin Hmm, bertanya, Kak. boleh. Ini punya saya setelah di TS Note di run pakai TS Note, tapi nggak ada kosong gitu, Kak. Nggak ada apa-apanya, nggak ada tulisan apa-apa. Sebelumnya kamu udah ngikutin ini sama persis, udah muncul paket JSON-nya, muncul Paket JSON file ini, udah Kak, udah semua. udah Cuman di udah tes config udah. di tes config gimana, Kak? Enggak, ini muncul otomatis. Kalau ini JSON-nya udah muncul ya, udah ngikutin Biasanya sama udah persis muncul. kayak gini. Udah install apa? Udah install npm juga udah install. Boleh TypeScript. lihat TS config-nya nggak? Boleh, ini ya. Kalau udah ngikutin di rekrutmen, di require harusnya dia muncul ini ya, tes config dan lain-lainnya. Soalnya ini udah otomatis gitu. Oh, Tapi nanti kalau saya. nggak salah di requirement tuh ES6 modulnya. Ngaruh nggak, Kak? Oh, nggak apa-apa. Tapi udah muncul ini, tes config-nya.
Boleh disamain dulu ya guys, siapa tahu ada yang beda. Atau coba pakai ini, npx ts min node, terus nama filenya. Boleh dicoba ini ya. Masih nggak Nah, bisa sih Kak. Nanti oh mas, saya coba sendiri lagi aja deh Kak. oke. Ada yang mau ditanyain guys? Atau mau dilihat ulang per bagian ini codingannya? Aku tunggu sampai jam 15.50 ya. Boleh buat kodenya nanti aku kirim di GitHub ya. Ya guys yang mau bertanya sebelum aku jelasin tentang tugasnya. Oh ada yang nanya ini ya. Public, private, protected, dan default. Jadi buat default itu kalau di TypeScript tuh nggak ada ya. Mungkin adanya di Java ya kalau default. Jadi kalau misal kita nggak setting kodenya itu pakai private atau protected, dia secara defaultnya itu dia bakal public gitu. Jadi nggak ada default yang tertulis default kayak gitu. Itu guys. PPT-nya nanti dikirim ya. Iya, PPT-nya nanti ada di linknya. Buat aksesnya nanti bakal di public ya. Karena kemarin masih private ya. Buat PPT, buat kode nanti bakal dikirim di grup ya guys. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke tugasnya. Nah, di sini tugas week 3. Kita bakal bikin sebuah interface user dengan property ID, username, email, terus kita juga bikin kelasnya yaitu user akun,
Dia ngegunain interface user, terus dia juga punya konstruktor buat ngisi data user. Kemudian dia juga punya metode get profile buat nampilin output berupa username sama email. Nah, setelah selesai, jangan lupa upload hasilnya ke GitHub ya. Terus ya link yang dikumpulin tuh link repositorinya aja. Kayak ada yang mau ditanyain terkait tugas minggu ketiga ini? Buat cara pengerjaannya mirip kayak yang tadi udah kita demoin ya. Kak, maaf mau nanya. Boleh? Saya kan waktu itu nggak ikut studi grup yang pertama ya. Ini ada ketentuan di GitHub-nya nggak atau link repo biasa aja? Link repo biasa aja, nggak apa-apa. Oh, Cantumin identitas aja ya. oke oke. Makasih Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi terkait tugas minggu ketiga kita? Atau tentang materi tadi, atau tentang codingannya? Mungkin ada yang belum jelas. Boleh bertanya aja ya. Aku remember lagi, kita tuh ada super member. Nanti dia bakal dapat akses ke merchant-nya kita gitu. Nah, buat jadi super member, dia tuh harus aktif. Buat benar atau salah, gak apa-apa ya. Ngumpulin aja dulu gitu. Tapi diusahain bener ya. Gampang kok tugasnya. Dan buat deadline-nya itu nanti bakal kita share lebih lanjutnya. Yang pasti itu sebelum eh, study group yang keempat. Ada yang mau ditanyain guys? Aku tunggu sampai 15.55 ya. Berarti kalau misalkan tiap ngubah sesuatu di TypeScript selalu ditranslate dulu ya? Iya betul, karena di browser dia tuh nggak bisa ngebaca file TypeScript kita. Jadi browser tuh cuma bisa ngebaca JavaScript-nya gitu. Makanya kita harus nge-compile dari TypeScript ke JavaScript gitu. Yang mau ditanyain lagi guys? Oh ya, for your information aja buat tiba data TypeScript sama JavaScript tuh mirip-mirip ya. Sama aja ada string, ada number. Semua yang ada di JavaScript ada di TypeScript. Paling nambah ada tambahan aja dari TypeScript-nya. Kayak misal ini konstruktor, interface gitu. Selain itu sama aja sih. Terus kalau ada yang nanya, kan kemarin study group pertama kita sama study group kedua kita kan kita belajarnya tentang JavaScript ya. Bisa nggak sih kayak kita bikin project pakai JavaScript aja, nggak usah pakai TypeScript gitu? Atau juga nanti TypeScript di-compile lagi ke JavaScript kan bisa aja, cuma kalau buat project yang berskalanya besar tuh lebih baik kita pakai TypeScript ya. Karena ya itu, karena ada compile-nya. Jadi sebelum project itu di running, kita bisa tahu dulu nih errornya di mana sebelum nanti udah jadi ternyata banyak errornya gitu. Kalau di TypeScript per waktu kita lagi ngoding itu kita udah tahu kalau misal itu tuh salah gitu. Nah, ini fungsinya menangkap error lebih dini. Terus di TypeScript juga ada OOP gitu guys. Kayak ada yang mau ditanyain lagi? Oke Kak, saya masih nggak paham bedanya antara kelas sama interface. Itu bedanya apa ya? Kelas sama interface ya. Iya. Nah, ini. Jadi kalau kelas itu, kalau interface itu dia mendeklarasikan
bentuk dari si TypeScript ini. Ini contohnya interface. Jadi bedanya tuh kalau kelas dia tuh cuma bikin objek, kalau misalkan interface dia tuh ini dia ngedeklarasiin bentuk data pada TypeScript gitu. Jadi dia tuh fungsinya kayak mengecek tipe datanya, sedangkan kalau kelas itu dia cuma bikin objeknya aja gitu. Nah, kenapa ini contohnya kayak ID, number, namanya string gitu-gitu. Jadi itu fungsinya buat ngecek tipe datanya. Kalau misalkan kelas tadi fungsinya buat bikin objek. Nah nih, menciptakan blueprint. Terus juga waktu di compile, kalau misalkan kelas dia tuh bakal tetap muncul ya kodenya, kode kelas. Sedangkan kalau misalkan interface dia nggak bakalan muncul. Jadi ini nggak muncul, kecuali kita bikin kelasnya. Gitu. Oke, karena eh, terakhir nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak sebelum aku tutup kelas hari ini? Jadi kalau interface dia tuh berfokus pada tipe data, sedangkan kalau kelas itu berfokus pada kita bikin blueprint buat bikin objeknya gitu. Berarti interface itu buat set-set tipe datanya gitu ya? Ya, betul. Oke, Kak. Makasih, Kak. Oke. Oke, karena udah jam 15.58, aku cukupin kelas di minggu ini ya guys. Jangan lupa tugasnya dikerjain. Dari aku, mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih guys.